Komputer adalah suatu kata yang hampir semua orang pernah mendengar, dan yang terbayangkan adalah kecanggihannya. Dulu, saat komputer digital pertama dibuat, tidak pernah terbayangkan seperti apa dunia digital saat ini. Diawali dengan mesin Turing yang ditemukan Alan Turing pada tahun 1930. Kemudian pada tahun 1946 diciptakan komputer pertama bernama ENIAC. Setelah ENIAC ada EDVAC, UNIVAC, EDSEC, dan lebih ke sini lagi ada IBM, AMD, Intel, dan terus berlanjut ke mobile seperti teknologi bioniknya iOS, Qualcomm, MediaTek, Snapdragon, dan lain-lain. Dan sekarang, boom, seolah-olah semuanya tiba-tiba berubah sekejap mata. Di dalam genggaman tangan kita ada komputer yang melebihi kemampuan komputer pertama tadi. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, kemampuan yang sangat luas, dan hampir bisa memenuhi semua kebutuhan kita, dan yang paling penting adalah digunakan hampir oleh semua orang. Hal ini yang pada akhirnya ketika semuanya berubah dengan cepat, muncullah implikasi negatif di berbagai aspek seperti kultur sosial berubah, interaksi fisik antara manusia berkurang, bahkan orang cenderung diam di tempat dan jarang bergerak. Orang lebih dekat dengan gadgetnya ketimbang dengan sekelilingnya. Kemudahan mendapatkan konten hiburan menjadi sisi negatif yang paling mudah disalahgunakan, sehingga seorang anak akan lebih lama menghabiskan waktu main game atau membuka aplikasi unfaedah. Mereka asik dan akrab dengan aplikasi seperti itu karena memang aplikasi seperti itu dirancang untuk adiktif buat penggunanya. Banyak yang tidak menyadari hal ini. Anak-anak menjadi korban yang rentan menjadi korban aplikasi. Hal ini menjadi masalah setiap orang tua zaman sekarang. Hampir semua anak zaman sekarang tahu istilah double kill, triple kill, headshot, dan masih banyak lagi istilah non-akademis yang melekat pada anak-anak sekarang. Saat ini sumber daya paling berharga dan bernilai bukan lagi minyak bumi, tapi data-data yang kita berikan secara cuma-cuma kepada perusahaan teknologi. Data-data itu berupa segala sesuatu atau tindakan apa saja yang pernah kita lakukan di internet. Setiap tindakan yang kita lakukan itu dipantau dan direkam secara hati-hati. Mereka memiliki algoritma yang canggih untuk merekam, memproses, dan membuat model terbaik versi kalian. Sementara itu, algoritma mereka tidak memiliki daya untuk menyaring atau memutuskan bahwa ini informasi yang benar atau itu yang salah. Kita akan disuguhi konten-konten yang tidak jauh dari apa-apa saja yang kita like dan komen. Teknologi mereka akan selalu berupaya keras menyedot perhatian serta mempengaruhi kebiasaan dan perilaku kita. Sebagian dari kita boleh jadi tidak sadar bahwa kita adalah produk yang diciptakan oleh mereka. Setiap platform memiliki algoritma yang membuat kita betah berlama-lama di aplikasi tersebut. Mereka memiliki data kita, mereka tahu apa yang kita sukai dan kita tak sukai, apa yang biasanya kita klik dan kita lihat. Mereka memprediksi dan berusaha hanya akan menampilkan informasi yang kita sukai. Ada yang namanya notifikasi untuk mengundang kita masuk dan membuka platform tersebut. Kemudian, privasi menjadi komoditas pemilik aplikasi. Saat ini, user diyakinkan oleh pembuat aplikasi dengan proteksi data pribadi yang canggih. Ada yang menawarkan end-to-end encryption. Pada kenyataannya, data pribadi menjadi komoditas yang mahal harganya untuk diperjualbelikan. Contoh kasus yang paling besar yang terungkap adalah Edward Snowden yang mengungkap rahasia negara-negara barat terkait pengelolaan aset digital. Contoh lain, proyek Alamo yang menghasilkan 1 miliar US dollar per hari dalam iklan FB. Di dalamnya yang bekerja sama antara lain Cambridge Analytica, di mana terungkap pada saat pemilu yang memenangkan Donald Trump. Cambridge Analytica mengklaim mempunyai
5.000 data penting setiap orang Amerika yang akan ambil bagian dalam pemilu saat itu. Digitalisasi menjadikan data pribadi manusia menjadi komoditas berharga miliaran dolar. Saat ini dengan senang hati kita memberikan data pribadi seperti nama, alamat, jenis kelamin, apa yang kita sukai, siapa teman-teman kita, bahkan ada yang minta soft copy KTP kita kasih juga. Produsen suatu perusahaan dengan mudah mendapatkan siapa yang menyukai sesuatu, dan hal seperti itu dicari oleh produsen barang tertentu. Kemudian melalui jejak digital, yaitu kata yang dimasukkan dalam search engine, penayang iklan akan lebih akurat menyasar masyarakat tertentu. Inilah aset yang sangat mahal harganya bagi perusahaan mereka. Apakah ini bisa disalahgunakan? Tentu saja bisa. Sebut saja lawan politik, mereka bisa saja mencari tahu tempat di mana saja. Ya, hampir semua titik di muka bumi ini yang pernah atau sedang dikunjungi oleh targetnya. Bahkan pergi dengan siapa, misalkan apakah pernah menginap di hotel A, kapan dia menginap di sana, siapa saja menginap di tempat yang sama dalam waktu yang bersamaan. Hal ini memungkinkan melalui GPS yang tertanam dalam smartphone. Jangan mengira setelah mematikan GPS kita lalu tidak tahu lokasi HP kita. Data seperti ini terlalu berharga untuk mereka abaikan. Ya, itulah zaman digital. Itulah sebagian kecil sisi gelap digitalisasi.